Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik dengan kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Minahasa Utara. Selamat menyaksikan. Di siklus yang pertama saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Ibu Dewinta akan bertindak sebagai coach, dan Ibu Valianti yang akan menjadi coachee. Selamat malam Ibu Dewinta. Selamat malam Pak Rifai. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Oke, tetap semangat ya Bu. Ya, tetap semangat. Oke, baik Ibu Dewinta, saya di sini bertugas sebagai supervisor atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu bersama dengan coachee sebentar. Baik, siap Pak. Sebelum Ibu Dewinta memulai proses coaching, saya di sini menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya yang akan saya lakukan. Rubrik penilaian ini akan menjadi acuan saya dalam menilai Ibu Dewinta sebentar. Ada beberapa hal yang akan saya nilai. Yang pertama, saya berharap dalam proses percakapan nanti, Ibu Dewinta sudah memahami prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua, saya juga yakin bahwa Ibu Dewinta sudah memahami kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, saya berharap dalam proses coaching nanti, Ibu dapat menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam penilaian proses coaching bersama dengan Ibu Dewinta. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dewinta berkaitan dengan kompetensi coaching. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Di sini saya akan kembangkan dua kompetensi coaching. Yang pertama, Bapak, mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bapak. Oke, jadi ada dua, seperti yang Ibu Dewinta katakan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi utama yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik itu kompetensi yang mana, Bu? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari proses coaching yang akan dilaksanakan sebentar. Ya, mungkin saya akan menggunakan alur tirta. Ya, jadi menggunakan alur tirta sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, Ibu. Selanjutnya, hanya itu yang ingin saya ketahui dan saya tanyakan kepada Ibu Dewinta. Setelah ini, saya persilakan Ibu untuk dapat memulai kegiatan coaching bersama dengan coachee, dan saya berharap proses percakapan nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, siap Bapak. Oke, sudah siap ya Bu? Iya. Silakan dimulai proses coachingnya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Valianti. Iya, Bu Dewinta, bolehkah saya meminta waktu Ibu Dewinta sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dan apa yang saya rasakan di akhir-akhir kelas ini, Bu. Ya. Baik Bu Valianti, apa kira-kira yang mau Ibu Valianti ceritakan?
Begini Bu Dewinta, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% dari tiap kelas yang saya ajarkan. Waduh. Jadi menurut Ibu Valianti, apa yang Ibu harapkan kira-kira dari obrolan kita saat ini, Bu? Yang saya harapkan, Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas saya, Bu. Nah, menurut Ibu Valianti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu, ada beberapa hal yang menyebabkan murid-murid di kelas saya itu kurang antusias. Nah, yang pertama, saya rasa pembelajaran yang saya terapkan itu sedikit membosankan atau terlalu monoton. Saya terlalu dominan berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Mungkin Bu, ya menurut saya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, tidak hanya monoton dan tidak membosankan. Anak-anak sekarang mungkin lebih gemar dengan pembelajaran yang mungkin ada game dan sebagainya. Wah, benar sekali, Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Nah, murid itu diminta aktif di dalam pembelajaran. Kemudian, adanya ice breaking atau games-games, pembelajaran itu bisa lebih menarik. Apabila pembelajaran kita lakukan dengan ice breaking, tentunya peserta didik itu lebih siap untuk menerima materi. Ketika saya masuk di kelas dan langsung mengajarkan materi, otomatis peserta didik yang ada di dalam kelas saya belum siap. Nah, ketika saya melakukan ice breaking, saya rasa anak-anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Benar juga sih, Bu. Lalu, menurut Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak mungkin ya, Bu. Tugas-tugas saya mungkin terlalu banyak berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikan. Wah. Kalau boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa di kelas, Bu? Saya hanya menggunakan sumber belajar atau buku siswa yang ada di perpustakaan, Ibu Dewinta. Nah, adakah sumber belajar lain selain buku teks, Ibu? Saya rasa di dunia yang sudah modern atau teknologi yang sudah sangat canggih, saya pikir banyak sih Bu sumber belajar seperti YouTube atau artikel-artikel yang ada di blog, tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet,
atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang tren seperti TikTok atau Reels di IG. Karena kan kebanyakan sekarang peserta didik kita sudah menggunakan sosial media. Nah, TikTok dan Reels IG ini pasti sudah sangat familiar dengan pengetahuan peserta didik yang ada di sekolah kita, Bu. Ya, betul sekali, Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Kemudian mereka juga nanti lebih senang belajar dengan Ibu. Kemudian juga tugas-tugas pasti akan lebih baik dari yang kemarin. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Valianti untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Menurut saya, Bu, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu merancang pembelajaran yang mengasyikan, sesuai dengan sumber belajar yang saya katakan tadi, seperti video di YouTube, TikTok. Nah, kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sehingga siswa ini atau murid-murid ini tidak terkesan dipaksa, akan tetapi mereka senang mengerjakan tugas. Nah, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau mungkin sampai dengan laporan digital. Bagus sekali rencana Ibu Valianti. Jadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di mana lebih membuat pengetahuan anak lebih baik, kemudian juga membuat anak-anak lebih senang untuk belajar, dan juga ditentukan juga dengan kebutuhan anak, kemudian juga minat dan gaya belajarnya, kan Bu? Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Ibu Valianti akan berhasil. Nah, kira-kira apa komitmen Ibu Valianti terhadap rencana ini? Yang akan saya lakukan itu, Bu, rencana tanpa komitmen tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Ketika saya menyusun rencana, nah komitmen yang akan saya buat itu yaitu saya akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikan. Nah, dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk murid-murid ini dapat bereksplorasi materi. Nah, sehingga apabila murid-murid diberikan kebebasan, mereka dapat menjalankan mereka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya sendiri. Wah, bagus sekali Bu Valianti. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, terima kasih Bu Dewinta sudah meluangkan waktu dengan saya untuk melakukan sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, baik Ibu. Ibu sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama dengan coach. Di sini saya akan merefleksikan bersama-sama dengan Ibu kegiatan coach yang sudah Ibu laksanakan bersama dengan coach. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Dewinta rasakan setelah melakukan proses coaching bersama dengan coach? Boleh diceritakan perasaan Ibu setelah menyelesaikan proses coaching tersebut? Ya, perasaan saya ketika melakukan proses coaching, di mana saya bertugas sebagai coach dan Ibu Valianti sebagai coach, saya merasakan sangat luar biasa senang karena kemitraan yang ditimbulkan dalam kegiatan proses coaching ini
dapat terlihat, kemudian juga pada alur-alur tirta juga dapat dirasakan oleh saya sebagai coach dan dapat terlihat dari jawaban-jawaban Ibu Valianti sebagai coaching. Oke, luar biasa Bu. Selanjutnya apa yang sudah Ibu Dewinta lakukan dalam proses coaching? Kemudian apa yang sudah tercapai dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu tersebut? Ya, proses coaching yang sudah kami lakukan tadi, kami melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian di dalamnya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, menurut saya alur tirta tersebut itu sudah bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi itu sendiri. Dan yang terlihat tadi, solusi yang ditimbulkan itu ide yang timbul dari coaching dari Ibu Valianti. Oke, baik Bu. Apa yang sudah Ibu sampaikan sesuai dengan apa yang saya amati dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi terlihat bahwa betul seperti yang Ibu katakan bahwa proses coaching sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu terdiri dari tujuan. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian ada rencana yang sudah disampaikan dan tanggung jawab yang tentunya sudah disampaikan oleh coaching. Selain itu juga yang saya lihat yang sudah dilakukan oleh Ibu Dewinta sebagai coach, yaitu sudah melakukan prinsip coaching. Prinsip coaching sini ada kemitraan. Kemitraan ini terlihat ketika Ibu melakukan percakapan, tidak ada perbedaan kedudukan antara coach dengan coachee. Jadi kedudukan antara coach dan coachee itu terlihat sama. Kemudian proses kreatif terlihat ketika Ibu berusaha menggali kreativitas dari coachee, dan sehingga coachee dapat mengeluarkan solusi-solusi terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian ada memaksimalkan potensi, terlihat ketika Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan yang terakhir, Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dewinta kembangkan untuk menjadi seorang coach yang lebih baik? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan atau yang ingin saya lakukan, tentunya dengan cara lebih memahami lagi proses yang kita buat dalam melakukan coaching. Sehingga ketika kita melakukan coaching tersebut lebih baik lagi. Jadi kita akan melakukan coaching bukan hanya dengan rekan sejawat, bisa juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah ataupun dimanapun itu, kita bisa membantu orang tersebut dengan melakukan coaching tanpa mengeluarkan kata kita melakukan coaching, seperti itu, Pak. Oke, baik sekali Bu. Tentunya saya berharap teknik yang sudah digunakan oleh Ibu Dewinta sebagai coach dapat Ibu terus kembangkan dengan lebih maksimal lagi bersama dengan teknik-teknik coaching lainnya. Kemudian selain itu, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi awal yang baik agar kedepannya ketika memberikan coaching bagi siapa saja sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, bisa sesuai dengan paradigma coaching, terutama dalam melakukan proses coaching, Ibu dapat tetap berpegang teguh pada alur tirta. Artinya alur tirta akan tetap dilaksanakan terus. Oke, baik Bu, terima kasih. Sebuah proses coaching yang luar biasa, semoga bisa berdampak bagi Ibu ke depannya. Ya, amin. Terima kasih, Pak.
Baik, saya akhiri. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan masuk kepada siklus yang kedua, di mana pembagian tugasnya saya, Valianti Abudi sebagai observer, kemudian Coach Bapak Rifai Mananggel, dan Coach Ibu Dewinta Ali. Sebelum kita melakukan siklus yang kedua, saya sebagai observer ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Rifai selaku coach. Bisa Pak Rifai? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk di pertanyaan, saya ingin menanyakan kabar Pak Rifai terlebih dahulu. Apa kabar Pak Rifai hari ini? Ya, luar biasa baik, Bu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik Pak Rifai. Sebelum kita memulai proses coaching kita pada hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang observer atau pengamat. Nah, yang akan melihat proses coaching Bapak Rifai dan Ibu Dewinta nanti. Nah, sebelum Bapak memulai percakapan dengan Ibu Dewinta, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang perlu atau diperhatikan pada saat melakukan coaching. Nah, nanti terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti, yang menjadi acuan saya dalam proses coaching kali ini yaitu yang pertama, apakah nanti pada saat melakukan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan materi. Kemudian yang kedua, apakah sudah memiliki kompetensi inti dari proses coaching yaitu presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Kemudian yang ketiga, menetapkan alur tirta yaitu di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana Pak Rifai, apakah bisa dipahami mengenai rubrik terkait dengan proses coaching pada malam hari ini? Iya, siap, Bu. Bisa dipahami dengan baik. Oke, sebelum kita memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Rifai, boleh ya Pak? Ya, silakan, Bu. Oke, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa atau kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak Rifai kembangkan? Ya, terima kasih. Jadi, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama, mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tapi tidak lupa juga kompetensi yang ketiga itu kehadiran penuh. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bapak Rifai kembangkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kompetensi yang Bapak sampaikan tadi, kompetensi utama yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik itu kompetensi apa, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena kompetensi ini menurut saya adalah hal yang sangat penting ketika bagaimana kita menggali solusi-solusi dari seorang coach untuk dapat memberikan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi oleh coach tersebut. Oke, baik.
Jadi kompetensi yang ingin Bapak Rifai kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak, yaitu indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan yang Bapak Rifai harapkan dari proses coaching yang akan dilaksanakan itu apa, Pak? Oke, indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan yang saya harapkan terjadi yaitu saya dapat menerapkan proses coaching nanti sesuai dengan alur Tirta. Itu saya dapat melakukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan yang terakhir tanggung jawab. Selain itu saya juga memiliki indikator ketercapaian yaitu dapat melakukan kompetensi coaching yang sudah disampaikan tadi, yang menjadi faktor utama yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali kompetensi yang ada pada coachee untuk dapat memberikan solusi-solusi yang terbaik atas masalah yang sedang coachee hadapi. Baik Pak Rifai, demikian pertanyaan dari saya. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Rifai dan Ibu Dewinta untuk melakukan sesi coaching untuk siklus yang kedua. Malam Ibu Dewinta, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat malam Bapak Rifai. Alhamdulillah saya baik Pak. Walaupun sedikit ada tantangan yang dihadapi dalam tugas dan tanggung jawab saya. Ya, syukurlah kalau kabarnya baik Bu. Apakah Ibu tahu tujuan dari pertemuan kita hari ini? Iya Pak, kita akan melakukan kegiatan coaching. Oke, betul sekali Bu. Tadi Ibu katakan bahwa ada sedikit tantangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Apakah ada sesuatu yang dapat kita bicarakan atau kita bahas di saat ini? Iya Pak, saya sebenarnya sedang butuh teman untuk bercerita kegelisahan yang sedang saya rasakan. Oke, siap. Ayo kita bicarakan tantangan seperti apa yang sedang Ibu hadapi. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya. Oke, sama-sama Bu. Jadi apa tantangan yang sedang Ibu hadapi sekarang? Iya Pak, jadi begini, saya kan guru yang baru beberapa bulan ditempatkan di sekolah ini. Pada rapat pembagian tugas yang sudah kita laksanakan beberapa hari lalu, seperti yang Bapak juga ketahui di tahun ajaran ini, saya mendapat tugas tambahan menjadi wali kelas 8. Melihat pengalaman-pengalaman di sekolah saya sebelumnya, anak-anak di kelas 8 itu biasanya akan sulit diajak bekerja sama, apalagi dengan guru baru. Oh, seperti itu. Jadi tantangan Ibu adalah sedikit khawatir dengan tugas tambahan yang dipercayakan itu sebagai wali kelas. Seperti itu, Bu? Iya, Pak. Saya takut tidak mampu melaksanakan tugas saya dengan baik. Sehingga saya juga khawatir tidak mampu menghadapi beberapa anak yang ada di kelas tersebut. Selama beberapa bulan berada di sekolah ini, saya juga sudah mendengar dan melihat langsung ada beberapa murid yang sulit diatur di kelas tersebut. Oke, jadi ada dua hal ya yang menjadi pokok pembicaraan kita. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan atau yang Ibu harapkan tercapai dari pembicaraan kita saat ini? Melalui diskusi bersama Bapak ini, saya berharap akan mendapat peneguhan yang dapat membuat saya betul-betul yakin dengan tugas tambahan yang diberikan, yaitu menjadi wali kelas. Kemudian saya juga mendapat kiat-kiat untuk menjadi wali kelas yang baik dalam menyelesaikan masalah ketika saya menjadi wali kelas nanti. Oke, baik Bu. Jadi hasil yang diharapkan dari diskusi kita kali ini yaitu agar Ibu mendapatkan penguatan untuk dapat melaksanakan tugas tambahan yang diberikan, yaitu sebagai wali kelas.
Kemudian Ibu juga berharap mendapatkan kiat-kiat atau cara-cara menjadi wali kelas yang baik dalam menyelesaikan masalah-masalah dari anak-anak perwalian Ibu. Baik, sebelumnya saya ingin tahu, apa yang Ibu rasakan pertama kali mengetahui bahwa Ibu diberikan kepercayaan oleh Bapak Kepala Sekolah mengemban tugas tambahan sebagai wali kelas? Yang saya rasakan pertama kali adalah saya senang dan bangga mendapat kepercayaan tersebut. Namun saya berpikir kembali, apakah saya mampu mengemban tugas tersebut? Oke, jadi yang Ibu rasakan pertama kali adalah perasaan senang dan bangga. Baik, kemudian saya ingin mengetahui jika Ibu melihat potensi yang Ibu miliki sekarang, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dikatakan mampu untuk dapat mengembang tugas tambahan sebagai wali kelas tersebut? Ya, posisi saya sekarang kira-kira ada di skala 8, Pak. Oke, di skala 8 itu tentunya sudah sangat baik untuk dapat mengemban tugas dari Bapak Kepala Sekolah menjadi wali kelas. Selanjutnya, kekuatan apa yang Ibu miliki dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wali kelas? Jadi saya sebenarnya pernah menjadi wali kelas di sekolah saya sebelumnya. Hal tersebut mungkin menjadi kekuatan saya untuk mengemban tugas sebagai wali kelas di sekolah ini. Seperti itu, Bapak. Ya, bagus sekali kalau sebelumnya ternyata Ibu sudah pernah menjadi wali kelas. Menurut saya hal yang wajar ketika berada di lingkungan atau situasi yang baru dan merasa khawatir seperti yang Ibu rasakan. Selanjutnya berkaitan dengan ada beberapa murid di kelas tersebut yang Ibu katakan sulit diatur. Kira-kira apa penyebab anak-anak tersebut menjadi seperti itu? Ya, menurut saya anak-anak tersebut berusaha memenuhi kebutuhan belajar atau kebutuhan dasar sebagai manusia. Misalnya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Oke. Selain itu kira-kira apa lagi Bu yang menjadi penyebab mereka menjadi kurang bersemangat atau kurang bisa diatur dalam di sekolah? Mungkin juga Bapak karena kebutuhan belajar anak-anak tersebut yang tidak terpenuhi. Iya, mungkin beberapa penyebab anak-anak tersebut menjadi terkesan nakal atau sulit diatur karena ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar manusia ataupun kebutuhan belajar mereka di kelas. Menurut Ibu, anak-anak yang baik itu adalah anak-anak yang seperti apa, Bu? Menurut saya, anak-anak yang baik adalah anak-anak yang bisa diajak kerjasama kapanpun, dimanapun, seperti itu, Pak. Iya, Bu. Menurut Ibu kira-kira apa saja hal yang dapat membuat anak-anak tersebut dapat menjadi sesuai dengan harapan Ibu menjadi anak-anak yang baik? Hal-hal yang dapat membuat anak-anak menjadi lebih baik adalah dengan memenuhi setiap kebutuhan dari masing-masing anak-anak. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi, tentu saja mereka akan bersikap lebih baik dari sebelumnya. Mungkin seperti itu, Bapak. Iya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu katakan. Terus apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menjadi wali kelas yang baik dalam memenuhi kebutuhan murid sehingga setiap anak akan merasa diperhatikan oleh Ibu? Ya, untuk menjadi wali kelas yang baik, ada beberapa rencana yang akan saya lakukan, yaitu saya akan lebih mencari informasi tentang tugas dan tanggung jawab dari seorang wali kelas. Saya juga akan mencari informasi tersebut dari beberapa sumber, baik secara online maupun berdiskusi langsung dengan rekan sejawat yang telah berhasil menjadi wali kelas di tahun ajaran sebelumnya. Selanjutnya, saya juga akan melakukan pendekatan dengan anak-anak untuk lebih memahami karakteristik latar belakang dari setiap anak. Oke,
Bagus sekali Ibu. Terus apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk menjadi wali kelas yang mampu menuntun anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya? Nah, beberapa strategi yang akan saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran untuk menumbuhkan budaya disiplin positif. Kemudian melaksanakan segitiga restitusi kepada murid-murid yang melakukan masalah untuk mengetahui akar penyebab masalah dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang tua dan guru-guru yang mengajar di kelas perwalian saya. Tentu seperti itu. Ya, Ibu sudah mengetahui akar penyebab masalah yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kesalahan. Kira-kira apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ya, mengajak orang tua dan guru-guru untuk dapat berkolaborasi memenuhi kebutuhan murid, baik kebutuhan dasar manusia maupun kebutuhan belajar murid. Oke, kalau tidak salah, Ibu juga mengajar di kelas perwalian Ibu tersebut ya, Bu? Iya, Bapak. Saya juga mengajar di kelas perwalian saya. Oke, kira-kira apa upaya lain yang akan Ibu lakukan dalam kapasitas Ibu sebagai guru mata pelajaran untuk dapat menuntun anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik? Tentu saja saya akan mengoptimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, seperti kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil belajar. Ya, itu memang sangat baik jika bisa diterapkan oleh Ibu dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, apalagi yang bisa dilakukan Ibu dalam mengubah karakter menjadi lebih baik, karakter anak-anak menjadi lebih baik? Mungkin Bapak, saya juga akan mengoptimalkan pembelajaran sosial dan emosional untuk mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dari anak tersebut. Oke, Bu. Selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran Ibu di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional akan saya implementasikan dalam setiap tahapan pembelajaran di kelas saya, mulai dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Oke, bagus sekali rencana Ibu tersebut, dan saya sangat setuju dengan hal tersebut. Jadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada beberapa rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan, baik ketika Ibu menjabat melaksanakan tugas sebagai wali kelas, kemudian ketika Ibu melaksanakan tugas sebagai guru mata pelajaran di kelas. Rencana yang luar biasa. Setelah melakukan rencana tersebut, menurut Ibu, apa kira-kira ukuran keberhasilan dari kegiatan tersebut? Menurut saya, Bapak, ukuran keberhasilan yang saya harapkan adalah saya dapat menjadi wali kelas yang mampu memahami karakteristik, latar belakang, serta kebutuhan setiap murid perwalian saya, kemudian mampu menuntun setiap kodrat yang ada pada anak-anak perwalian, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Kemudian siapa yang Ibu harapkan dapat membantu Ibu dalam menerapkan rencana-rencana Ibu tersebut? Tentunya yang saya harapkan yang dapat membantu saya dalam penerapan rencana saya itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian orang tua murid, dan juga murid-murid itu sendiri tentunya. Oke, baik Bu. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk menjadi wali kelas yang mampu memahami kebutuhan murid, menjadi teladan dimanapun saya berada,
serta selalu berdiskusi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya sangat mendukung rencana yang akan Ibu lakukan dan saya sangat yakin bahwa Ibu pasti mampu melakukan semua rencana Ibu tersebut. Semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan baik, semuanya diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin. Terima kasih Pak untuk motivasi yang diberikan. Saya tentunya senang sekali dapat berdiskusi dengan Bapak karena saya mendapat pencerahan dan peneguhan terkait tugas tambahan saya sebagai wali kelas. Baik, terima kasih kembali Ibu. Saya juga sangat senang dan dapat berdiskusi bersama dengan Ibu hari ini. Jangan sungkan-sungkan, jika diperlukan kita bisa berdiskusi kembali di lain waktu. Siap Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya izin pamit dulu. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam Ibu. Baik Bapak Rifai, saya bisa meminta waktu sebentar setelah Bapak melakukan sesi coaching dengan Ibu Dewinta. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait dengan praktek coaching yang sudah Bapak lakukan tadi. Apakah bisa Pak? Bisa Bu. Oke, baik. Tadi Bapak Rifai sudah melaksanakan proses coaching dengan Ibu Dewinta dengan menggunakan alur Tirta. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Pak, yang ingin saya tanyakan kepada apa yang Bapak Rifai rasakan setelah melakukan proses coaching. Nah, boleh Bapak ceritakan kepada saya bagaimana perasaan Bapak setelah setelah menyelesaikan proses coaching tersebut. Oke, terima kasih. Jadi untuk perasaan yang saya rasakan setelah menyelesaikan proses coaching, yaitu merasa senang dapat bekerja sama dengan coach yang ada, kemudian dapat berdiskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, untuk dapat menggali lebih dalam jalan keluar atau solusi-solusi yang diperlukan oleh coach. Kemudian saya juga dalam coaching bersemangat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya katakan tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bersemangat mendengar secara aktif apa yang disampaikan oleh coach untuk dapat menggali lebih dalam kebutuhan dari coach tersebut. Oke, baik. Jadi sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak Rifai capai pada awal pra-observasi tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang sudah Bapak Rifai lakukan dalam proses coaching? Kemudian, apa yang sudah tercapai dari proses coaching yang sudah dilakukan? Baik, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching yaitu melakukan prinsip coaching, kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan kompetensi coaching di mana saya melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach, dan saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menggali lebih dalam apa yang diharapkan oleh coach. Dan selanjutnya saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu melaksanakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawab. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Benar sekali Pak Rifai, sesuai dengan
pengamatan saya tadi, Bapak Rifai dan Ibu Dewinta sudah luar biasa, sudah mempraktikkan praktek coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana sudah sangat jelas ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Rifai, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak Rifai kembangkan untuk menjadi seorang coach yang lebih baik? Oke, baik. Jadi yang ingin saya kembangkan lebih dalam untuk menjadi seorang coach yang lebih baik, yaitu bagaimana saya dapat memiliki kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi menurut saya ketika kita dapat mendengarkan setiap masalah-masalah yang disampaikan oleh coach, kemudian selanjutnya kita dapat menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dari coach tersebut. Jadi yang saya akan kembangkan itu mendengarkan secara aktif. Oke, baik Pak Rifai. Nah, benar sekali dalam proses coaching ini, mendengarkan secara aktif itu merupakan kompetensi penting yang dilakukan agar proses coaching itu bisa berjalan dengan baik. Karena dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat ditanyakan kepada coach, sehingga coach ini bisa menggali mencari solusi terkait dengan permasalahan yang ditemui pada saat di kelas. Nah, saya rasa sekian Pak dari saya terkait dengan pasca observasi tadi. Saya harap kita semua bisa mempraktekkan praktek coaching ini di sekolah. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bu, selamat malam. Siklus 3, di mana yang menjadi observer saya sendiri, kemudian yang menjadi coach Ibu Valianti, dan menjadi coach Bapak Rifai. Assalamualaikum Ibu Valianti. Waalaikumsalam Ibu Dewinta. Ya. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa baik Ibu Dewinta. Ya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Ibu Valianti nanti akan melakukan proses coachingnya bersama dengan Bapak Rifai. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Bolehkah, Ibu? Iya, boleh, Bu. Ya, nanti saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang bisa saya tanyakan, boleh Bu? Iya, boleh sekali Bu Dewinta. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching saat ini?
Oke, baik. Kompetensi yang ingin saya capai pada saat sesi coaching kali ini yaitu ada dua kompetensi, di mana yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot dan yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, Bu. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi tersebut, ya. Nah, di antara dua kompetensi tersebut, kira-kira yang mana lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu akan lakukan observasi? Dari kedua kompetensi yang saya sampaikan tadi, mungkin kompetensi utama yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Kenapa saya memiliki kompetensi ini? Karena saya rasa melalui mendengarkan aktif, saya bisa menggali potensi terhadap coaching. Nah, hal ini mencakup kemampuan mendengarkan saya secara mendalam, memahami perasaan yang disampaikan oleh coach dan merespon pertanyaan-pertanyaan dengan tepat yang diajukan oleh coach. Baik Ibu, jadi yang akan Ibu kembangkan nanti adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif. Mudah-mudahan kompetensi tersebut bisa terrealisasi dengan baik, dan saya persilahkan kepada Ibu dan Bapak Rifai untuk melaksanakan percakapan coaching saat ini. Silakan Ibu, saya persilakan. Selamat malam Pak Rifai, apa kabar hari ini? Selamat malam Bu, puji Tuhan, saya baik Bu. Oke, baik Pak Rifai. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Valianti, saya ingin bercerita terkait tantangan yang saya hadapi di kelas pada saat pembelajaran. Baik, bisa Pak Rifai ceritakan lebih detail tantangan seperti apa yang Bapak Rifai hadapi? Iya, jadi begini Bu, saat saya agak khawatir dengan salah satu murid saya pada saat mengajar di kelas saya kemudian memperhatikan ada salah satu murid yang sangat lambat dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Oke, baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rifai karena sudah mempercayai saya atau sudah bercerita dengan saya mendiskusikan terkait tantangan yang Bapak Rifai hadapi di kelas. Nah, saya mengerti ini masalah cukup sering dihadapi oleh para guru di sekolah. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kira-kira apa yang diharapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini, Pak Rifai? Iya Bu, saya ingin mencari cara yang efektif untuk dapat membantu salah satu murid saya tersebut yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas. Oke, baik. Jadi tujuan kita pada saat ini, pada pembicaraan kali ini yaitu menemukan strategi yang tepat untuk membantu salah satu murid Pak Rifai untuk belajar lebih efektif. Nah, sekarang Pak Rifai, bisakah Bapak Rifai menceritakan lebih detail tentang kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut? Oke, ya baik Bu. Siswa tersebut sering ketinggalan pembelajaran dan terlihat bingung saat menjelaskan materi, saat saya menjelaskan materi.
Dia juga membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyelesaikan tugas dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Oke, baik. Apakah Bapak Rifai sudah mengalami permasalahan seperti ini sebelumnya? Jika Bapak sudah mengalami, biasanya Bapak Rifai melakukan hal apa terkait dengan permasalahan ini? Biasanya yang saya lakukan memberikan penjelasan tambahan, akan tetapi untuk kasus anak ini, saya sudah memberikan penjelasan tambahan, tetapi belum dapat memberikan hasil yang sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, begitu. Jadi Bapak Rifai sudah memberikan penjelasan tambahan, akan tetapi murid tersebut ini masih belum paham. Iya, begitu ya. Menurut Bapak Rifai, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan murid tersebut kesulitan memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Rifai? Saya rasa kesulitan memahami materi karena anak tersebut belum memiliki keterampilan dasar yang diperlukan dapat memahami konsep yang lebih kompleks. Selain itu, anak tersebut terlihat tidak paham dan metode pengajaran kurang menarik dan belum sesuai dengan gaya belajar dari anak tersebut, Bu Folianti. Bisa jadi Pak Rifai, keterampilan prasyarat yang kurang, metode pengajaran yang kurang baik, atau gaya belajar yang tidak sesuai, itu menyebabkan siswa tersebut kesulitan untuk memahami materi. Nah, menurut Bapak Rifai, kira-kira apa yang bisa dilakukan Bapak Rifai untuk membantu siswa tersebut, sehingga siswa tersebut ini bisa lebih efektif dalam memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Rifai? Oke, karena anak tersebut memiliki keterampilan prasyarat yang kurang, saya akan berikan penjelasan materi yang secara lebih jelas, kemudian secara lebih terstruktur dengan step by step sesuai dengan tahapan yang ada. Saya akan mencoba memastikan murid tersebut memahami konsep dasar sebelum melanjutkan ke konsep yang lebih kompleks. Oke, baik. Tadi Bapak Rifai menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi selain keterampilan prasyarat yang kurang, yaitu metode pengajaran yang kurang baik atau tidak sesuai dengan gaya belajar. Nah, menurut Bapak Rifai, strategi apa yang digunakan untuk dapat membantu siswa tersebut? Iya, jadi setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Saya akan memperhatikan kebutuhan mereka secara individu, yaitu masing-masing murid, dan memberikan pendekatan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar mereka. Beberapa mungkin lebih efektif belajar dengan mendengarkan penjelasan, sementara yang lain mungkin akan lebih memahami dengan melihat contoh konkret atau dengan mengalami langsung apa yang sedang mereka pelajari. Mungkin saya bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih visual atau praktikal. Saya juga dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi seperti video, diskusi kelompok, atau permainan edukatif. Mungkin itu, Bu. Oke, baik. Ide yang sangat bagus, Pak Rifai. Penyesuaian metode pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, menurut saya benar dapat diterapkan untuk membantu murid memahami materi yang diajarkan di kelas secara lebih baik. Nah, menurut Pak Rifai, selain itu, apalagi yang bisa dilakukan Bapak Rifai untuk meningkatkan kemampuan siswa ini dalam memahami materi? Ya, yang akan saya lakukan
ada beberapa lagi. Yang pertama, saya akan memanfaatkan sumber daya tambahan seperti buku pelajaran tambahan atau perangkat lunak pendidikan yang interaktif untuk dapat memperkuat pemahaman murid. Kemudian yang kedua, saya juga dapat mengajarkan materi dengan menggunakan pendekatan berbasis masalah, di mana murid diajak untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks situasi nyata atau masalah yang relevan. Kemudian yang ketiga, saya juga dapat memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, di mana murid dapat bekerja sama dalam kelompok untuk dapat memecahkan masalah atau menyajikan materi. Ini dapat membantu saya rasakan ini dapat membantu mereka untuk dapat saling belajar satu dengan yang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya rencana dari Bapak Rifai ini. Kemudian, adakah rencana lain? Tadi Bapak Rifai sudah menyebutkan ada beberapa rencana yang akan Bapak Rifai lakukan. Yang ingin saya tanyakan, mungkin Bapak Rifai terpikirkan rencana lain yang lebih terstruktur yang bisa diterapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut? Mungkin ada beberapa lagi yang bisa saya lakukan. Misalnya melakukan evaluasi berkala untuk dapat memantau pemahaman murid. Saya dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan mereka kesempatan untuk dapat memperbaiki kekurangan mereka. Selanjutnya, mungkin saya juga dapat melakukan, selain memberikan bantuan kepada murid yang kesulitan, saya juga dapat mengadakan kelas remedial untuk dapat memperkuat pemahaman dasar dan kelas pengayaan untuk dapat tantangan untuk lebih lanjut bagi murid yang lebih cepat memahami. Dan yang ketiga, mungkin setelah saya pikir-pikir, saya juga dapat melibatkan orang tua atau wali murid untuk dapat mendukung proses belajar mereka di rumah. Berbagi informasi tentang materi yang diajarkan dan memberikan saran tentang cara memfasilitasi pemahaman di rumah. Mungkin seperti itu, Bu Olianti. Wow, luar biasa sekali ya Pak Rifai. Ada banyak sekali yang rencana-rencana yang Bapak Rifai katakan tadi. Melalui yang saya dengar tadi, bisa saya rangkum di sini ada beberapa yang akan Bapak Rifai lakukan, di mana saya mendengar tadi Bapak Rifai akan memberikan materi step by step dan lebih terstruktur kepada siswa tersebut untuk memperbaiki keterampilan prasyarat yang kurang. Kemudian Bapak Rifai mengatakan tadi akan menyesuaikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid tersebut. Ada pemanfaatan media yang bervariasi, kemudian mengajarkan materi dengan pendekatan berbasis masalah dan pembelajaran kolaboratif. Kemudian Bapak Rifai tadi mengatakan bahwa akan melakukan evaluasi dan umpan balik secara berkala. Dan yang terakhir, saya mendengar Bapak Rifai bilang kalau akan melibatkan orang tua untuk mendukung proses belajar siswa. Luar biasa. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Rifai, kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak Rifai untuk menjalankan rencana-rencana yang Bapak Rifai katakan tadi? Kan tadi Bapak Rifai rencananya ada banyak. Siapa yang dapat membantu Bapak Rifai melaksanakan? Ya, yang saya harapkan dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana saya. Yang pertama tentu saja kepala sekolah atau tim pendidikan. Saya berharap dapat berkolaborasi dalam menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berbagi praktik baik, serta menyediakan sumber daya atau dukungan tambahan untuk dapat memastikan semua murid dapat mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yang saya harapkan yaitu guru yang bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, di mana mereka dapat menyusun rencana pembelajaran yang sesuai, kemudian memberikan bimbingan
komprehensif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif pada murid. Dan yang terakhir yang saya harapkan dapat membantu saya dalam melaksanakan rencana saya itu orang tua murid atau wali murid yang berperan dalam mendukung pembelajaran di rumah, melibatkan diri dalam komunikasi dengan guru untuk dapat memahami kebutuhan dan kemajuan anak, serta mereka juga dapat memberikan dukungan moral dan motivasi kepada murid. Seperti itu, Bu Folianti. Oke, baik. Nah, apa komitmen Bapak Rifai terhadap rencana aksi yang sudah Bapak buat tadi? Ya, komitmen saya terhadap rencana yang telah saya buat, yaitu saya akan secara konsisten dan secara kolaboratif dapat mengimplementasikan strategi yang telah saya susun, kemudian memberikan dukungan yang terus-menerus kepada murid yang memiliki keterampilan bersyarat yang kurang, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk dapat menyesuaikan pendekatan dan memastikan pencapaian kemajuan yang signifikan dalam memahami materi. Luar biasa ya Pak Rifai, saya yakin dengan rencana dan komitmen yang sudah Bapak Rifai buat, pemahaman murid di kelas Bapak ini akan meningkat. Mungkin adakah hal lain yang ingin kita bicarakan pada pembicaraan kita kali ini Pak? Saya rasa sudah cukup ya Bu. Terima kasih telah berdiskusi dengan saya. Oke, baik, terima kasih kembali Pak Rifai. Semoga sesi coaching kita kali ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pemahaman materi siswa di kelas Bapak. Saya siap membantu Bapak kapan saja di saat Bapak membutuhkan. Selamat malam Pak Rifai. Ya, terima kasih Bu. Selamat malam. Ini saya meminta waktu sebentar untuk coach. Nanti bisa karena kita ketahui observasi dan proses observasi tadi, bagaimana perasaan Ibu Folianti setelah kegiatan coaching tersebut? Perasaan yang saya rasakan setelah menyelesaikan proses coaching tadi, yaitu saya mendapatkan pengalaman berharga, di mana pada saat melakukan coaching itu bisa memberikan wawasan tentang bagaimana struktur dan pendekatan dalam melakukan sesi coaching, dan ini dapat mempengaruhi hasil efektivitas dari coaching itu sendiri. Nah, pada saat melakukan sesi coaching tadi ada beberapa tahapan yang saya lakukan bersama dengan rekan saya, Bapak Rifai. Ternyata dalam sesi coaching ini kita benar-benar dilatih untuk bagaimana cara mendengarkan secara aktif, di mana sebagai coach saya harus bisa hadir sepenuhnya dan fokus untuk benar-benar mendengarkan percakapan serta membiarkan coach berbicara tanpa saya menginterupsi atau memotong. Kemudian sebagai coach juga saya dilatih bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dapat mempraktikkan empati dan kepekaan saya dalam mengelola pikiran dan emosi sendiri, Bu Dewinta. Jadi memang terlihat dalam proses coaching merupakan pengalaman saya kan Bu. Nah, kemudian coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tercapaian. Jadi
saya lihat memang sudah sesuai dengan atau menurut saya hal yang sudah tercapai tadi yang sudah dilakukan yaitu saya sudah coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana ada penetapan tujuan yang jelas sebagai coach dan coachee dalam menentukan tujuan yang spesifik dan jelas di awal percakapan. Nah, selain itu tadi juga sebagai coach saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam untuk memahami situasi yang dihadapi oleh si coachee. Selanjutnya tadi saya sebagai coach dan Pak Rifai sebagai coachee, kami bersama-sama mengembangkan ide untuk mengatasi masalah keterlambatan pemahaman murid yang dihadapi oleh si coachee di dalam kelas. Dan yang terakhir tadi saya dan Usi bagaimana dalam menghasilkan rencana aksi yang realistis dan terstruktur. Sangat baik, sangat luar biasa baik. Saya observe Ibu Valianti, dan saya tutup dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.